Nah, hostnya di lo berinteraksi ya Pak. Tapi mungkin boleh sebagai pengantar lagi, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Jul terkait dengan investasi di luar negeri, bahwa kita juga perlu nih melirik potensi keuntungan di pasar saham non bursa efek Indonesia. Mungkin boleh dilanjutkan sedikit Pak sambil kita menunggu sampai semuanya bergabung. Ini masih di bawah 100 ya Pak. Oke. Nanti kalau bergabung semuanya sekitar lebih dari 100 orang ya. Silakan Pak Jul. Jadi pada saat tadi sudah saya singgung juga kan soal diversifikasi terkait portfolio secara keseluruhan. Memang selalu dianjurkan bahwa adanya diversifikasi portfolio, sebagian kita alokasikan di dalam equity, sebagian kita alokasikan di dalam bonds. Kalau kita fokus kepada aset kelas equity, pengertian diversifikasi itu kita tentunya harus lebih pahami, karena kalau kita berbicara, kita membeli saham perusahaan bank kecil, dan kemudian ada alokasi di mana kita membeli saham bank besar. Dalam pandangan saya itu bukanlah sebuah diversifikasi yang baik. Karena apabila industri keuangan itu mengalami permasalahan, baik bank besar maupun bank kecil tentu saja akan mengalami permasalahan dan bisa sangat mempengaruhi harganya. Jadi diversifikasi dalam bentuk pengalokasian saham di Bursa Efek Indonesia, korelasinya sangat dekat antara bank kecil dengan bank besar. Begitu juga apabila kita melakukan alokasi dana di sektor perbankan dan katakanlah sektor properti. Korelasi antara peningkatan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kinerja dari saham perbankan pada saat yang sama juga akan mendorong kinerja dari sektor properti. Sehingga diversifikasi adanya saham bank dan saham properti di dalam portfolio kita itu bukanlah diversifikasi yang mungkin bisa meningkatkan imbal hasil kita atau sebaliknya bisa menjadi hedging yang baik. Tetapi misalnya kita melakukan diversifikasi di dalam portfolio kita, ada sektor konsumen, ada sektor mining, di mana denominasi dari mining itu kan harga-harganya biasanya ditentukan dalam US dollar, sehingga kalaupun terjadi permasalahan di dalam rupiah, sektor mining mungkin masih bisa memberikan kontribusi yang lebih baik, yang bisa menyeimbangkan hasil dari portfolio kita secara keseluruhan. Itu mungkin salah satu contoh diversifikasi yang bisa membantu peningkatan kinerja kita. Tetapi saya kan tadi sudah bicara bagaimana baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 20 tahun terakhir, tanpa adanya peningkatan GDP Indonesia, tidak mungkin kita menyaksikan peningkatan market cap dan IHSG seperti yang saat ini kita sudah alami dalam 20 tahun terakhir. Jadi saya tidak pernah ragu bahwa mereka yang memanfaatkan peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia dengan menjadi bagian dari pemilik saham di Bursa Efek Indonesia, tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah sering dibahas sebelumnya, akan menjadi bagian dari mereka yang bisa meningkatkan kekayaannya. Pada saat kinerja perekonomian sudah kembali, di mana mungkin pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa kembali menjadi 5% atau bahkan 6%, kita akan menyaksikan tingkat pertumbuhan GDP yang berdasarkan proyeksinya, saya lupa CBRE kalau nggak salah, itu
akan terjadi peningkatan GDP kita sekitar 165% di tahun 2030-2035. Sehingga dengan peningkatan GDP sebesar itu, Indonesia akan menjadi tidak lagi di top 20, tapi akan menjadi top 10 di ranking yang ke-8. Namun demikian, saya selalu menjadi concern itu masalah nilai tukar rupiah. Di e-book itu saya sudah berikan contoh bahwa dalam 5 tahun terakhir, sebelum terjadinya pandemik ini, IHSG meningkat kurang lebih dalam 5 tahun itu 48%, 50%. Dari tahun 2012 sampai ke 2019 itu meningkat kurang lebih 48%. Tetapi kalau kita lihat dalam periode yang sama, nilai rupiah yang tadinya 9.000, 10.000 rupiah, nilainya turun karena $1 sekarang perlu 14.000 rupiah lebih. Dengan demikian, peningkatan hasil dari kinerja portfolio kita buat mereka yang menanamkannya dalam indeks hilang semua akibat penurunan nilai tukar rupiah ini. Untuk mereka, tadi Alin sudah mengatakan, untuk mereka yang mungkin pada tahun 2012 itu menyisihkan dananya di indeks karena berniat untuk menyekolahkan anaknya, pada akhir tahun 2019, meskipun indeks itu naik, begitu ditukar ke dolar, nggak ada hasilnya apa-apa, bahkan terjadi sedikit penurunan. Padahal kita tahu, bahkan kalau misalnya tuition fee-nya di Amerika itu nggak terjadi kenaikan, apa yang menjadi targetnya itu mungkin tidak bisa dipenuhinya. Dan ibu itu kan juga nggak bisa minta ganti rugi tuh ke Menteri Keuangan karena nilai tukarnya turun terus-menerus. Jadi memang ini nggak ada hubungannya dengan masalah nasionalisme. Kita mesti memprotek diri kita sendiri karena sejauh ini dalam sejarah perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah itu konsisten turun terus. Zaman saya itu mungkin kita bicara angka $1 itu kita bisa dapatkan dengan mulai 1.000 perak, 600 perak, 1.000 perak, dan terakhir waktu terjadinya krisis besar 98 itu masih di 2.000 rupiah. Pada saat kita membutuhkan kegiatan tertentu yang membutuhkan dolar, harga dolarnya sih mungkin sama aja. Apakah itu tarif hotel, apakah itu tarif penerbangan, dalam dolar mungkin kalaupun berubah, nggak terlalu banyak berubah. Tarif hotel bisa tetap $650, $200. Tapi pada saat itu dikaliinnya kan dikaliin 2.000. Hari ini kita masih kaliin 14.000. Jadi terkait masalah diversifikasi ini, dalam pandangan saya, ada kebutuhan untuk mengalokasikan sebagian dana di saham-saham di luar Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi saya berikan catatan bahwa Bursa Efek Indonesia ini menawarkan peluang yang begitu baik. Tetapi GDP kita yang $1,1 triliun itu, yang tadinya cuma $115, naik ke $1,1 triliun itu, hanya sekitar 1,5% dari GDP dunia. Jadi kalau kita fokusnya di Bursa Efek Indonesia, berarti kita mengabaikan kesempatan yang juga ditawarkan oleh hampir 99% GDP dunia. Di luar itu, saya kan sering mengutip apa yang disampaikan oleh Warren Buffett bahwa pada saat dia masih relatif belum terlalu lama di bursa, kan kinerjanya begitu baik. Dia jawab, mengapa kinerjanya dia bisa begitu baik adalah ya kita harus mau membolak-balik batu untuk menemukan anomali, sehingga dengan anomali itu kita bisa mendapatkan manfaat.
yang bisa meningkatkan kinerja portfolio kita. Di Bursa Efek Indonesia, batu itu kan cuma ada 700-an. Kita bicara di Amerika, kita bicara di Nasdaq, angkanya ribuan. Secara total, saya lupa angka persisnya, tapi kurang lebih puluhan ribu, 40 ribu, 36 ribu, 40 ribu perusahaan yang listed di seluruh dunia. Kalau kita hanya bisa bolak-balik ngeliatin 700 batu, peluangnya ya terbatas pada 700 batu itu. Tetapi dengan lebih banyak batu yang kita bisa bolak-balik, peluang yang bisa kita dapatkan juga tentunya bisa lebih banyak. Atas dasar itulah, makanya selama ini saya selalu sebagian saya alokasikan di bursa-bursa yang di luar Bursa Efek Indonesia. Dan apa prinsip-prinsip dasar apa yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia juga sama kita bisa lakukan di bursa efek lainnya. Yang tadi saya sampaikan itu kan dari contoh-contoh yang ada, kita lihat mana perusahaan yang secara konsisten menunjukkan peningkatan. Karena kalau misalnya demand-nya tidak terjaga secara konsisten, maka perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan dari segi penjualannya. Perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini relatif sejarahnya masih belum terlalu lama. Sehingga in terms of brand, credibility, dan mungkin jangkauan pasar, terbatas lebih fokus kepada target market di Indonesia yang memang huge juga, besar juga. Dan banyak perusahaan-perusahaan dari luar juga masuk ke Indonesia. Tetapi banyak sekali inovasi-inovasi yang berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin perjalanan usahanya udah lebih panjang dari perjalanan usaha perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena itu dari segi skala, banyak perusahaan-perusahaan yang angkanya luar biasa yang di Indonesia ini kan market cap paling gede adalah BCA. Market cap-nya kurang lebih 50 miliar dolar. Di sana angkanya kan kita bicara ada yang triliun dolar, ada yang ratusan miliar dolar. Selain itu, sebagian perusahaan-perusahaan di Indonesia masih kita bisa identifikasi dengan siapa yang punya perusahaan itu. Dengan demikian, peranan pemegang saham founders itu masih sangat kental. Betapapun manajemen punya pemikiran yang lain yang bisa meningkatkan nilai perusahaan itu, saya yakin mereka masih belum berani untuk berbeda pandangan dengan si founder. Kalau di Amerika siapa yang tahu itu? Yang JP Morgan siapa yang punya? Apple siapa yang punya? Microsoft siapa yang punya? Udah nggak bisa diidentifikasi lagi sehingga peranan manajemen sangat menentukan. Di Indonesia, yang tadi saya bilang kan private seperti itu. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan milik pemerintah juga menjadi bagian yang dominan. Manajemen bank pemerintah, saya yakin nggak bakal berani tuh beda pandangan sama yang dianggapnya yang punya dari kementerian. Dari segi manajemen, mungkin mereka punya pandangan bahwa karena saya bisa meningkatkan setiap dana yang ada dalam perusahaan saya 17%, 20%, sebaiknya saya tahan deh dana itu di dalam perusahaan supaya saya bisa meningkatkan nilai perusahaan lebih besar lagi. Tetapi karena yang punya pemerintah, dia perlu dana untuk nutup APBN, ya minta dividen yang lebih tinggi. Meskipun secara keseluruhan, pembayaran dividen yang lebih tinggi itu hanya mungkin menyenangkan dalam tempo pendek, tetapi secara jangka panjang membuat potensi peningkatan perusahaan menjadi lebih kecil. Jadi atas dasar beberapa pandangan itulah masalah diversifikasi, masalah nilai mata uang, yang mengakibatkan bahwa untuk investor yang memang bertanggung jawab terhadap peningkatan atau preserve capitalnya,
melakukan diversifikasi portfolio itu merupakan bentuk tanggung jawab dia supaya bisa menghasilkan kinerja yang optimum. Jadi nggak ada hubungannya sama masalah nasionalisme dan sebagainya. Atas dasar itulah di dalam JSP ini kan yang saya baru mulai bulan Mei itu, saya mengharapkan setiap bulan itu ada satu saham di Bursa Efek Indonesia, ada satu mungkin saham di luar Indonesia yang mudah-mudahan bisa mengimbangi. Karena kalau misalnya kita lihat fokus di Bursa Efek Indonesia yang tadi saya sampaikan kan, pilihannya saham yang meskipun berbeda perusahaannya, tetapi bisa naik turunnya itu barengan. Dalam periode-periode tertentu, seperti misalnya kayak pandemi kemarin, memang korelasinya juga erat antara bursa efek di Wall Street atau di Eropa dengan di Asia, termasuk di bursa efek Indonesia. Tetapi dalam periode tertentu, dalam perjalanannya, di e-book juga saya tunjukkan contohnya, korelasi itu mungkin terjadinya berlawanan. Pada saat terjadi peningkatan harga di Wall Street, mungkin di Indonesia terjadi penurunan. Sebaliknya juga sekarang, ini mulai terlihat nih, emerging market itu, kenaikan harganya lebih baik dibandingkan dengan di Wall Street, karena ketinggalan kemarin. Jadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, maka untuk mereka yang memang memungkinkan, ada baiknya untuk mempertimbangkan mengalokasikan sebagian dana equity-nya itu juga dengan membeli saham-saham di luar. Dengan demikian maka kita juga bisa memanfaatkan pertumbuhan yang ditawarkan oleh 99% GDP dunia. Saya kira untuk masalah diversifikasi di bursa luar negeri itu, pertimbangan itu sudah saya sampaikan dan bisa Anda pertimbangkan. Mungkin kita bisa, apa? Kenapa? Iya, boleh. Ya, Kita Q&A ya Pak. Ya, cukup silakan. banyak pertanyaannya ini, semoga kita bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Saya mulai scroll dari paling atas ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Yang bertanya ini boleh unmute seandainya mau menyampaikan pertanyaannya langsung sendiri ya. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan dari Amir Sujono. Ya. Pak Amir, seandainya mau dibuka audionya dan menanyakan langsung, boleh nih Pak. Ini Pak Amir ini bertanya, ada Pak Amir di sini? Mau dibuka audionya Pak Amir? Di-unmute? Mau bertanya sendiri atau saya yang membacakan? Ini Pak Amir pertanyaannya, broker apa yang dipakai untuk investasi di bursa saham luar negeri? Apakah pakai semacam Fidelity, Robinhood? Saya coba lihat Fidelity, tapi yang buat account harus residen dari USA. Bagaimana urusan teks di negara bursa tersebut dan Indonesia pelaporannya seperti apa? Oke, kalau menyangkut bagaimana kita melakukan transaksi di pasar modal di luar, kalau untuk mereka yang sudah memiliki akun di beberapa private banking, sebetulnya mereka pasti punya equity desk, di mana sebagai nasabah kita bisa minta mereka untuk membantu melakukan transaksi di seluruh dunia. Tetapi dari beberapa pengalaman yang saya kenal, beberapa orang juga sudah melakukan, di dalam portfolio yang saya tunjukkan contoh waktu terjadi 2008 itu ada yang namanya interactive brokers. Itu online platform trading yang basisnya di Amerika, yang bisa digunakan oleh mereka yang berada di seluruh dunia untuk melakukan transaksi di seluruh dunia, kecuali di Indonesia. Kecuali di Bursa Efek Indonesia. Jadi buat mereka yang mau mengalokasikan itu kan bisa menggunakan securities company yang ada di Indonesia. Sementara untuk yang di luar, mereka bisa buka akun. Dan kalau saya dengar dari yang sudah melakukan,
proses pembukaannya juga tidak terlalu rumit. Jadi istilahnya itu kalau kita pernah punya account proses di securities company di Indonesia, hal yang sama kurang lebih bisa dilakukan di Interactive Brokers. Menariknya Interactive Brokers yang tadi saya sampaikan, dia adalah public company yang memang juga secara kinerja menunjukkan peningkatan yang baik. Yang keduanya, dia juga bisa nasabah, kalau kita bicara katakanlah Amazon, yang harganya $3.000 lebih, mereka bisa melakukan apa yang disebut fraction trading. Jadi tidak harus membeli satu lembar. Dengan dana yang terbatas, kita masih bisa beli 1/10, 1/5 dari saham-saham yang harganya mungkin kalau kita mau alokasikan, yang saham yang ini saya cuma maunya dana alokasi sebesar ini deh. Sehingga dengan adanya pembatasan alokasi itu masih bisa juga dilakukan di Interactive Brokers karena memang mereka mengakomodir fraction trading itu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab karena memang banyak sekali ini pertanyaan yang sama seperti ini yang juga disampaikan ke saya melalui email. Oke Pak Jul, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan mungkin bisa saya tambahkan juga selain masalah fraction itu, mereka juga jadi kan pada saat kita transaksi itu, kalau kita transaksi untuk saham-saham yang di Eropa ya tentunya menggunakan euro. Kalau kita melakukan transaksinya di Hong Kong tentunya menggunakan Hong Kong dollar. Kalau kita mau beli UBS atau Nestle kan menggunakan Swiss franc. Nah, di Interactive Brokers itu hal itu dimudahkan. Jadi katakanlah basis akun kita itu US dollar. Pada saat kita membeli katakanlah di pasar Swiss, itu mereka bisa langsung convert. Jadi nggak usah lagi kita mesti beli dulu, kemudian tuker ke akun dimasukin lagi ke. Jadi kita mesti maintain macam-macam akun di sana. Nggak perlu gitu. Jadi cuma dengan satu akun US dollar itu bisa melakukan transaksi di berbagai pasar modal dunia. Itu yang saya lihat dari beberapa yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang yang menggunakan Interactive Brokers. Oke. Oke Pak Jul, terima kasih. Banyak sekali pertanyaannya ya. Suara saya sudah ada ya teman-teman? Sudah kedengar ya. Oke, pertanyaannya cukup banyak. Saya akan coba ambilkan satu persatu. Tadi sudah kita jawab. Kemudian sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Mahendra Wiyarta. Bertanya, Warren Buffett berulang kali mengatakan bahwa diversification tidak diperlukan apabila kita benar-benar yakin terhadap kualitas perusahaan tersebut. Ditandai dari perjalanan Warren Buffett yang bahkan pernah berinvestasi di suatu saham hampir 50% dari net worth-nya. Apakah Pak Juliardi Sunender setuju dan menerapkan prinsip ini? Kemudian yang kedua, mengapa Pak Juliardi Sunender kerap merekomendasikan trailing stop pada saat awal memulai pembelian suatu saham? Bukankah apabila memutuskan untuk membeli saham, kita sudah mempertimbangkan banyak hal, terlebih psikologis kita untuk membeli lagi saham di harga yang lebih rendah akan lebih sulit apabila kita sama sekali sudah melepas seluruh posisi di saham tersebut. Ya pertama masalah pandangannya Warren Buffett ya saya tahu Anda bicara saham Apple yang sekarang ini menjadi 50% dari portfolionya Warren Buffett. Tetapi terlepas dari masalah sahamnya Apple ini, kan mungkin juga saya lupa di buku yang mana, tetapi ada memang evolusi pemikiran Warren Buffett yang bermuara pada apa yang sering disebut focus investing. Buat mereka yang sudah membaca Peter Lynch juga kan, Peter Lynch itu beli sahamnya mungkin daftar saham itu ribuan itu, ratusan ribuan. Tetapi dia juga memang menyampaikan bahwa meskipun jumlah saham yang dia lihat dan kemudian menarik dan dia masukkan di dalam portfolionya tentunya berdasarkan pendalaman dari kinerja perusahaan yang bersangkutan. Sehingga saya nggak tahu dia bercanda atau memang beneran, kenapa dia kemudian keluar dari Fidelity meskipun kinerjanya luar biasa baik.
mungkin demikian banyaknya perusahaan yang dia harus ikuti, dan dia kan juga sering datang tuh melakukan company visit. Dia tuh sampai kadang-kadang lupa ini stok kode saham atau nama ponakannya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa jangan sampai karena istilahnya itu kita harus melakukan diversifikasi, yang terjadi adalah diversification, bukan diversification gitu. Nah, dalam hal Warren Buffett memang dia lakukannya itu sekarang ini fokus investing. Karena dengan pengalaman dia yang sudah begitu panjang, bahkan sebelum Apple ini kan belum lama dia masuk. Waktu saya ikut Berkshire AGM Berkshire Hathaway tahun 2015 itu satu lembar pun masih belum ada itu. Terjadinya peranan Apple hari ini disebabkan peningkatan yang luar biasa dari harga saham Apple yang jadi bukan by design gitu. Tetapi dari segi strukturnya memang dari sejak awal dia fokus kepada 15 perusahaan di dalam equity portfolio-nya dia. 15 perusahaan itu mewakili 80% equity-nya portfolio ya. Naik turun lah 80-85% gitu. Dalam beberapa kesempatan saya juga menyampaikan bahwa dalam pengalaman saya yang namanya perusahaan yang baik itu di masing-masing negara kan juga terbatas. Sehingga itu bisa menjadi salah satu alternatif juga gitu. Untuk kita fokus investing, apalagi kalau misalnya kita bicara di Indonesia, kan yang namanya top 10 itu menentukan 50%, 60% ya kisarannya 40, 50, 60 lah. Menentukan kinerja IHSG, sehingga sangat masuk akal kalau ada yang mau memang fokus ke situ gitu. Bahwa saya melakukan fokus investing hanya di perusahaan-perusahaan yang dianggap merupakan leader baik di negara maupun di sektor tertentu gitu. Karena dalam pengamatan saya juga memang lazimnya mereka yang menjadi leader itu peningkatan kinerjanya jauh lebih baik dari indeks secara keseluruhan. Dan kemudian kalaupun masih mau, karena kalau misalnya diem beli top 10, udah tungguin aja deh setahun. Mungkin juga itu mungkin buat anak-anak muda nggak terlalu menarik gitu. Bisa juga dalam 1 bulan lakukanlah rotasi di dalam yang 10 top 10 ini gitu. Misalnya yang kan dalam beberapa catatan di Instagram juga saya selalu nunjukin ini top 10 yang ini dividennya kalau dengan harga sekarang ini bisa jadi 5-6%. Kalau dengan peningkatan earning per share sedikit aja, mungkin dia return-nya, yield-nya udah bisa 7%, 8% yang jauh lebih tinggi dari suku bunga deposit. Nah, dengan melakukan rotasi itu mungkin pada saat ada 2 atau 3 emiten itu naik, kok mati? Sorry nanti. Nah, pada saat ada 2 atau 3 yang kemudian harganya naik, bisa dilakukan rotasi di 3 yang mungkin masih ketinggalan gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan. Kenapa saya menganjurkan dilakukannya trailing stop? Bukankah pada saat kita menentukan beli di berapa, perusahaan apa, beli di berapa, kan sudah ada hitungannya. Saya juga sudah ada pertanyaan itu beberapa kali ditanyakan kepada saya, jawaban saya adalah, ya karena saya nggak tahu. Ini mereka yang ikut JSP ini, gimana risk profile-nya. Buat saya yang paling gampang adalah memberitahu bahwa kalau mereka masih cemas dengan penurunan harga 30%, 40%, ini adalah cara yang terbaik trailing stop ini. Meskipun untuk saham-saham tertentu, saham komoditi itu, kan dia nggak bisa nentuin harganya sendiri. Sehingga volatilitasnya akan sangat tergantung kepada persepsi pasar terhadap harga tersebut. Belum tentu benar, tetapi kurang lebih dalam perjalanannya itu yang akan terbentuk gitu.
Sehingga buat mereka yang masih suka was-was adanya penurunan harga, cara yang terbaik itu adalah trailing stop. Meskipun untuk sektor-sektor tertentu kan yang tadi saya sampaikan, trailing stop-nya saya lebarin nih. Ya dalam contoh, ini bukannya nggak ada kelemahannya, ini contohnya Elsa itu. Belum, kan kita hitungannya harganya itu lebih murah dari equity-nya. Tetapi sebelum terjadinya hal itu, dia udah kena hit trailing stop. Tetapi kan kita juga nggak tahu, kalau misalnya hitungan kita salah, dan kemudian ada kondisi tertentu yang membuat harganya nggak berhenti tuh di 180 itu. Bisa juga menjadi 150 atau 100 rupiah. Dan ini juga saya pernah alami gitu. Kan di contoh beberapa contoh itu mungkin ada beberapa, kita lihat Deutsche Bank. Saya anggap kan market value-nya begitu murah dibandingkan dengan rata-rata penilaian bank di Asia. Tapi waktu itu kan 38 euro. Hari ini mungkin cuma tinggal 8 atau 10 euro. Ada masalah-masalah, bagaimanapun kita melakukan perhitungan dan kita anggap perhitungan itu memang sudah benar, tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa sangat salah. Jadi itu juga yang mungkin bisa membantu kita, kalau misalnya perhitungan kita salah dan dalam periode panjang itu pasar kemudian melihat itu, bisa terjadi koreksi semacam itu. Nah, sebelum terjadinya koreksi yang kemudian menimbulkan kerugian yang besar, trailing stop itu bisa sangat membantu kita. Balik lagi yang tadi saya sampaikan, bukan berarti ini adalah alat yang sangat sempurna gitu. Tetapi dari pengalaman saya, ini sangat membantu kita untuk menjaga kita nggak terlalu cepat take profit, tetapi juga nggak terlalu was-was kalau terjadi penurunan. Sehingga dua kondisi itu masih kita bisa pegang. Karena kenapa saya juga tekankan itu? Karena kadang-kadang kalau kita punya pendapat, apalagi di saham ini, kemudian ada perubahan. Kadang-kadang kita ada denial gitu, yang saya sering sebut kan confirmation bias gitu. Sering kali kita denial itu, kalaupun kita dengar ada pendapat dari orang, kita cenderung menganggap yang paling benar itu apa yang kita omong itu. Padahal fakta juga menunjukkan belum tentu. Nah, sehingga itu juga mungkin membantu kita untuk meluruskan pandangan itu gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Jul. Kita akan mulai dengan sesi interaksi ya. Tadi sudah saya minta ke panitia untuk dibuka audionya dari Kenny San. Ada di sini? Bisa berbicara, Kenny? Mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Iya, halo. Halo. Tapi saya udah lupa pertanyaan saya dari atas. Oke. Jadi pertanyaannya terkait dengan SWF tadi ya. Iya. Sektor Saya apa? sudah. Oh, bukan SWF, Commodity Super Cycle dan juga SWF. Silakan, Kenny San. Iya, Pak Juliardi, terkait Commodity Super Cycle yang tadi Bapak sudah bicarakan, apakah masih ada emiten-emiten yang layak investasi di Indonesia? Dan juga terkait Sovereign Wealth Fund, apakah masih ada emiten-emiten yang layak untuk dikoleksi juga Pak dengan margin of safety yang cukup tinggi, yang cukup gitu? Kalau untuk di komoditi, tadi kan saya sudah sampaikan itu kalau Elsa itu kan apa yang sering disebut peak and shovel investment. Jadi kalau misalnya harga satu komoditi itu naik, ada sektor-sektor tertentu yang kemudian bisa terbantu dengan adanya perbaikan di sektor komoditi. Kan contoh di JSP itu kan ada satu juga Civeo. Itu perusahaan yang menyediakan akomodasi untuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Kok suaranya begini ya? Perusahaan pertambangan yang memerlukan akomodasi di daerah terpencil, karena kan biasanya kalau eksplorasi itu dilakukan di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum baik gitu. Nah, jadi
Elsa ini, kalau misalnya komoditi itu membaik dan kalau harga membaik, kan ada insentif untuk perusahaan-perusahaan masuk ke sektor itu. Nah, untuk di luar minyak, kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini kan perusahaan batu bara itu mungkin bukan bisnis yang baik untuk banyak orang gitu. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini kan harga batu bara sudah menunjukkan peningkatan. Ada satu perusahaan di sektor batu bara yang saya lihat masih belum ikut naik sama teman-temannya. Perusahaan ini tahun 2009 mungkin produksinya masih sekitar 8 juta, tahun 2020 ini belum selesai, saya perkirakan bisa naik 50% tuh produksinya. Market cap-nya kurang lebih 1,9 triliun. Dia punya cash, saya lupa angka persisnya, mungkin sekitar 1 atau 1,2 triliun. Kurang lebih 60% lah dari market cap-nya itu cash dia punya. Perusahaan ini masih rugi. Saya perkirakan juga akhir tahun ini masih rugi. Kurang lebih 7 juta dolar, 8 juta dolar. Ruginya itu kenapa? Balik lagi karena adanya komponen penyusutan. Tetapi kalau kita lihat cash flow-nya, 9 bulan kemarin itu cash flow-nya dia 45 juta dolar. Jadi kalau kita ratain aja, katakanlah harga batu baranya tetap nggak naik, kurang lebih 60 juta dolar. 60 juta dolar kan kalau kali 14.000, ya itu kurang lebih berapa tuh? 840 miliar. Jadi market cap-nya 1,9 triliun. Dia punya cash 1,2 triliun. Dia menghasilkan cash flow kurang lebih ya 60 juta dolar. Balik lagi problemnya karena mungkin orang lihat ini rugi nih perusahaan. Tetapi kan kerugian itu diakibatkan oleh non-cash akibat pencatatan akuntansi. Tetapi masalah utama ini makanya di dalam JSP kan saya berikan hati-hati. Kenapa? Karena perusahaan ini founders-nya kalau nggak salah milikin 79%. Ada satu fund yang megang 10%. Jadi sisanya kurang lebih 11%-an tuh di bursa. Nah, tapi dari 11% ini kurang lebih yang 9% minimum megangnya itu 2 juta lembar. Jadi kalau harga hari ini kurang lebih 750, kurang lebih masing-masing mungkin 1,5 miliaran dia naruh di perusahaan ini. Sehingga yang betul-betul pure ada di publik, di retail ini mungkin cuma 2%. Ini yang mungkin harus menjadi perhatian juga. Karena dengan kepemilikan, saya sih yakin dengan mereka yang minimum megang 2 juta lembar itu pasti ngitung. Dengan harga seperti ini, saya yakin mereka nggak bakal mau jual gitu. Karena dengan dengan market cap 1,9 triliun dan kemudian dia cash flow setiap tahun, kalaupun nggak ada perbaikan harga batu bara kurang lebih 800 miliaran itu, ya akan terlalu aneh kalau dia mau jual gitu. Nah, tetapi di luar itu perusahaan ini ada komponen pinjaman juga. Dengan cash yang ada, dengan cash flow yang ada, dia nggak bakal kesulitan bayar bunga maupun bayar pokok. Ada satu kewajiban di luar yang hutang jangka pendek itu adalah obligasi. Angkanya saya persisnya lupa 200 jutaan dolar sekian. Nah, tetapi ini jatuh tempo tahun 2022. Untuk perusahaan yang punya cash 1,2 triliun, ngasilin cash setiap tahun 800 miliar, pasti tidak akan ada kesulitan kalaupun dia harus menerbitkan saham baru, menerbitkan obligasi baru, menggantikan obligasi yang jatuh waktu tahun 2022. Nah, sehingga kita
bisa lihat nih tahun 2021 ini apakah dia akan mengeluarkan bonds baru sebelum itu jatuh tempo, mumpung suku bunga lagi rendah sehingga dia bisa manfaatkan, atau dia masih memang nunggu 2 kali deh, cash flow 2 tahun dan kemudian dia lunasi aja gitu. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, ya mungkin kabar itu bisa bisa mulai muncul di berita-berita, mungkin bisa membantu kenaikan harga. Tapi yang saya bilang itu di GSP itu makanya saya sampaikan bahwa jangan buru-buru terlalu agresif untuk membeli karena jumlah sahamnya sangat sedikit gitu. Karena waktu kemarin itu kan di GSP masuk di Desember tuh, awal Desember, begitu seminggu atau 2 minggu saya lihat harganya terlalu cepat naiknya, dan mungkin karena terlalu cepat udah mulai ada yang jual dan sekarang balik tuh ke harga pada saat direkomendasikan di tanggal 1 Desember. Nah terkait SWF itu saya terus terang masih belum melihat dampaknya itu ke sektor mana, meskipun secara umum kan larinya itu ke infrastruktur. Nah problemnya infrastruktur itu memang saya tidak pernah tertarik masuk ke situ karena saya termasuk yang nggak tahu tuh cara ngitung perusahaan konstruksi itu seperti apa, karena biasanya kontrak mereka kan relatif panjang gitu. Jadi saya tetap akan tertarik melihat apa yang akan dilakukan oleh sovereign wealth fund ini, karena kalau Anda juga anggota GSP kan salah satu emiten yang listed di London itu saya masuknya lebih banyak karena sovereign wealth fund yang paling besar di dunia, Norwegia, itu sekarang menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan itu gitu. Jadi dan kalau misalnya mereka masuk ke situ kurang lebih pasti dihitung dengan benar lah. Jadi kalau pemahamannya yang tadi saudara sampaikan bahwa apa yang diarahkan oleh SWF di Indonesia di sektor-sektor tertentu, ya pasti mereka juga melakukan perhitungan dengan benar, sehingga itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor untuk membuat kita tertarik juga mereka masuk di sektor itu. Ya mudah-mudahan menjawab. Iya, mudah-mudahan menjawab. Jadi itu tadi pesannya untuk saham yang tadi disebutkan oleh Pak Jul, itu salah satu yang ada di JSP, JS Portfolio. Jangan terlalu agresif ya Pak, nanti mendadak terbang. Oke, ada pertanyaan yang cukup banyak dari Sumantara, kita akan coba buka audionya. Ini Suman, apa ada standby? Kalau standby boleh langsung menyampaikan pertanyaannya ke Pak Jul. Coba kita akan cek apa sudah di-unmute oleh rekan saya. Oke, kalau Suman belum standby, kita akan ke peserta yang lain. Ada Sumantara? Oke. Belum ya, kita akan cari peserta yang lain yang juga bertanya nih. Ada Mr. Paul. Ada standby nggak? Kalau standby kita buka audionya, kalau nggak saya akan bacakan saja. Oke, tampaknya masih belum dibuka ya. Sambil rekan saya berusaha menghubungi, mohon dibacakan saja kata Mr. Paul. Oke, saya akan bacakan saja ya. Untuk pertanyaan dari Mr. Paul, ini pertanyaan. Langsung di mobil di kamarnya. Ada yang bocor audionya, boleh dibantu. Berapa kamu kira-kira? Kita tutup dulu ya audionya ya, mohon maaf. Oke, saya tadi sudah carikan. Oke, dari Mr. Paul pertanyaannya. Ini dari Jogja ya Pak, saya mau bertanya saham sektor-sektor properti dan otomotif yang biasanya hutangnya banyak, obligasi tinggi, hutang dari obligasi atau hutang banknya tinggi, indikator fundamental apa yang biasa Pak Jul gunakan? Karena kita jika menggunakan enterprise value selalu saja ketemu hasilnya tinggi karena sektor tersebut hutangnya besar Pak. Bagaimanakah cara mengevaluasi harga saham-saham di sektor yang biasanya hutang berbunganya besar? Kalau kita bicara sektor properti,
itu memang jelas bahwa properti adalah cyclical company. Sehingga balik lagi, kalau misalnya kita evaluasi dengan menggunakan equity bond, memang itu bukan sektor yang kita bisa menggunakan metode itu. Nah, tetapi khusus untuk sektor, contoh yang paling jelas itu kan Alam Sutra. Kan harganya pernah drop di Rp100, Rp120, yang mungkin cuma 20 atau 25% dari book value-nya. Karena permasalahannya begitu terjadi pandemik, rencana mereka untuk melakukan penjualan kan terganggu. Oh, kok tinggal 10% lagi nih baterainya. Terganggu. Dan menjadi masalah. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban mereka yang akan jatuh tempo 2021-2002. Dan karena itu kan saya lupa tuh pemeringkatnya siapa, Moody's atau Fitch, saya lupa. Mereka otomatis melakukan downgrade dari peringkat perusahaan tersebut. Nah, tetapi dengan perbaikan kondisi akibat adanya vaksin, kan yang tadinya appetite orang tidak ada atau berkurang terhadap sektor properti, mungkin bisa berubah. Sehingga yang tadinya mungkin mereka mengalami kesulitan untuk menerbitkan obligasi pengganti yang akan jatuh tempo, bisa memiliki appetite yang baru lagi, untuk meskipun mungkin dengan harga yang lebih mahal, sehingga masalah likuiditas yang tadinya muncul menjadi tidak bisa ditanggulangi. Akibat itu maka terjadi perbaikan harganya. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan pendekatan enterprise value, kita juga harus melihat lagi di posisi mana nih perusahaan yang cyclical itu. Karena begitu terjadi perbaikan kondisi perekonomian, dan saya yakin ini COVID ini kan disrupsinya barengan dua nih, demand sama supply. Demand at any time bisa naik, tapi supply ini kan nggak bisa langsung terjadi perubahan, sehingga akan ada time lag nih. Untuk bangun rumah itu kan butuh waktu ketimbang orang yang membutuhkan rumah. Sehingga adanya time lag ini mungkin bisa membantu, akan terjadi ketidakseimbangan supply sama demand, sehingga kalau misalnya demand-nya jauh lebih besar dari supply, ini mungkin akan terjadi pembentukan peningkatan harga yang relatif lebih tinggi. Pada saat itu mungkin gambarnya udah bisa lain gitu loh. Nah, jadi terkait masalah perusahaan-perusahaan yang memang punya hutang yang cukup besar, hal itu harus diperhatikan pada saat di mana kita masuk atau menghitung itu gitu. Kan di dalam YSP yang kita masukkan adalah Bumi Serpong Damai, yang buat saya juga agak aneh waktu founder shareholders-nya itu tiba-tiba ujuk-ujuk nerbitin right issue. Nggak perlu itu naik. Memang perusahaan nggak butuh dana kok. Bahkan perusahaan pernah melakukan shares buyback. Kok melakukan shares buyback, tapi di satu sisi dia ngeluarin right issue, kan itu bukan sesuatu yang tetapi anomali itulah yang kemudian kita manfaatkan gitu. Nah, jadi terkait masalah properti itu, yang saya bilang ini salah satu yang paling gampang untuk ngelihat itu sebenarnya properti. Kita lihat price to book value-nya, tentunya balik lagi dengan perhitungan cash flow pada saat normal, ini perusahaan ada kewajiban yang segera jatuh tempo atau enggak gitu. Nah, kalau dalam kondisi normal, meskipun perusahaan ada kewajiban yang jatuh tempo mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tetapi dalam kondisi normal, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerbitkan obligasi baru pengganti yang akan jatuh tempo itu. Nah, kalau menyangkut masalah otomotif, saya nggak tahu apakah yang ditanyakan itu perusahaan otomotifnya atau perusahaan finance di bidang itu. Karena kalau untuk perusahaan finance, penerbitan obligasi atau pinjaman itu merupakan hal yang normal. Karena itu merupakan bagian dari kegiatan usahanya. Modal bank dan modal finance company itu hanya represent
15%, 20% dari kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. Jadi penerbitan obligasi itu merupakan kegiatan yang normal. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Zul. Dan sekarang kita akan tanyakan pertanyaan dari Suman tadi ya, Sumantara, ada cukup banyak pertanyaannya. Satu, berapa persentase alokasi saham antara core stock dan non-core stock untuk tahun 2021 dan berikutnya? Dua, berapa asumsi PE yang wajar perusahaan di Indonesia secara umum dengan membandingkan tingkat suku bunga sekarang? Tiga, apa sektor unggulan Pak Jul untuk masa pemulihan krisis pasca pandemi? Ini ada yang nanyain pandangan Pak Jul soal CPO, Pak, sektor CPO terkait dengan super cycle commodity juga ya Pak, mungkin bisa sekalian disinggung. Strategi untuk menyiapkan dry powder untuk beli saham. 5, apakah ada sejumlah sekuritas yang wajar dalam membentuk portofolio saham kita? Oke, ada 5 pertanyaannya Pak, cukup banyak. Mungkin dijawab soal persentase stok yang core dan non-core Pak. Nanti saya akan bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Jadi kalau menyangkut masalah berapa alokasi core stock sama non-core stock, dalam beberapa catatan juga sudah saya sampaikan, meskipun nggak bisa seragam untuk semua orang, tetapi kalau kita lihat di Indonesia top 10 itu kan tadi saya sudah bilang tuh, 40-50% itu nentuin pergerakan harga. Apa yang saya sebut sleep well at night stock itu, SWON itu yang mungkin kita alokasikan 40%, 50% di situ. Sisanya, artinya 50% dari equity, dari alokasi untuk equity. Jadi kalau alokasi equity 70%, berarti 35% dari total portfolio. Nah kemudian, dalam kondisi-kondisi tertentu, top 10 ini biasanya memang termasuk kelompok yang boring. Sehingga mungkin kita bisa mendapatkan alfanya dari mid cap. Nah mid cap itu mungkin kita bisa alokasikan 12,5-15%. Setelah itu alokasikan 7,5% di small cap. Tetapi kalau saya nggak tahu Anda ikuti Instagram saya nggak, dalam beberapa bulan terakhir ini small cap ini menjadi leader di Bursa Efek Indonesia dan juga di Wall Street. Karena mungkin mereka pernah ketinggalan, sekarang ini mereka lagi catch up nih. Meskipun kalau saya lihat minggu kemarin, small cap ini udah mulai balik lagi nih, barengan sama kenaikan IHSG. Sebelumnya, sampai minggu kedua Januari itu, dia masih leading. Sementara IHSG naik 5%, dia 11% tuh. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu yang tadi saya sampaikan, mungkin kita masih bisa lebih fleksibel gitu untuk mengalokasikan, tetapi kalau untuk secara core stock, ya range-nya 40-50%, mid cap 15%, plus small cap, total mungkin 2 ini bisa rubah-rubah 25%. Di luar itu, 15% bisa masuk ke properti. Properti itu dalam pengertian ya real asset, dan kalaupun masih mau dimasukkan di situ komponen saham-saham perusahaan yang mungkin menghasilkan dividen cukup tinggi. Dan yang terakhir, buat mereka yang memang senang untuk melakukan hedging, masukkanlah komoditi physical commodity. Jadi 50 core stock, 25 antara mid cap dengan small cap, 15% real asset, 10% untuk hedging. Pertanyaan kedua apa ya tadi? Pertanyaan kedua, Pak, tadi pertanyaan yang itu sekalian nih kita jawab ya Pak, pertanyaan dari Wizardi Ciputra, soalnya masih nyambung. Peluang saham-saham small caps atau third liner karena return on equity-nya ini tidak terlalu besar. Return on equity tidak, maksudnya apa ya? Maksudnya dia menanyakan pendapat Bapak untuk saham-saham third liner karena menurut dia ini ROI-nya kan tidak besar. Sementara kan kalau dalam buku Bapak kan Bapak menyarankan kita perlu nyari return on equity yang tinggi. Iya, betul. Oke, jadi balik lagi, waktu kita bicara small cap, ya namanya juga small cap, tetapi
cara pandangnya tentunya berbeda dengan waktu kita bicara yang tadi saya sebutkan kelompok di top 10 itu. Karena small cap itu kenapa menarik? Dengan skalanya yang relatif masih kecil, yang mungkin return on equity-nya masih relatif rendah karena pembentukan laba yang kemudian masuk menjadi bagian dari modal itu juga relatif masih kecil, sehingga tetapi tetap kita bisa mengalokasikan ke situ meskipun belum maksimum sekali return on equity-nya kalau kita bisa melihat bahwa ada perbaikan nih. Katakanlah 2-3 tahun ini ada perbaikan dari segi return on equity-nya. Misalnya yang tadinya 10%, udah mulai naik nih, 11%, 12%. Karena kalau misalnya terjadi peningkatan return on equity tanpa adanya penambahan modal, itu kan berarti komponen laba yang dihasilkan, dia bisa manfaatkan untuk melakukan ekspansi, dan karena itu ada tambahan income tanpa ada modal yang harus disetorkan oleh pemegang saham. Yang tadi saya ngomong masalah $1 value test itu kan kaitannya dengan ini. Nah, jadi kalau untuk small cap, kita masih bisa toleransi bahkan dengan return on equity yang katakanlah kalau minimum untuk perusahaan yang besar itu 12-15%, mungkin ini 10-12 kita masih bisa toleransi. Kan saya juga pernah menyampaikan masalah gross margin. Ada saham-saham tertentu yang saya rekomendasikan untuk masuk meskipun gross marginnya masih di bawah 50%. Karena perusahaan skalanya masih kecil, tetapi kita lihat ada perbaikan angka gross margin dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga kalau skala usahanya bisa lebih baik, maka otomatis gross marginnya juga bisa meningkat mungkin ke arah 40-50%. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Jul, karena ini cukup banyak pertanyaannya. Asumsi PI yang wajar perusahaan di Indonesia secara umum dengan membandingkan tingkat suku bunga sekarang. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya yang namanya PE ratio itu kan inverse dari yield, kebalikan dari yield. Jadi kalau yield 20%, itu artinya PE ratio ya 100 dibagi 20, 5. Kalau suku bunga itu 6%, ya 100 dibagi 6, 16,6. Itu adalah PE yang dianggap normal. Nah, jadi kalau kita bicara suku bunga sekarang 3,75. Nah, berarti kan kita bisa katakanlah kita buletin deh 4 deh. Berarti kan 100 dibagi 4 itu 25. Nah, cuman kan itu adalah maksimum kita gitu. Jadi jangan buru-buru juga. Kan begini. PE kan cara paling gampang itu kita menggunakan PE. Tetapi PE itu kan bukan barang yang statis. Kenapa kita masih bisa toleransi PE katakanlah 30? Karena kita melihat perusahaan ini bisa tumbuh lebih tinggi dari 30. Jadi kalau kita pegang 3 tahun nih, tahun depan kalau earning persennya tumbuh 30%, kan PE-nya pasti turun. Tahun berikutnya, earning persennya meningkat dengan return yang sama, makin lama PE-nya juga akan turun. Ini suaranya jelas nggak? Jelas, cukup jelas okay. Sebenarnya Pak. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita bicara mengaitkan dengan suku bunga sekarang, PE-nya kurang lebih 25 itu masih bisa kita tolerir. Tetapi ada juga outlier dari situ, misalnya katakanlah siapa BCA itu nggak pernah kita bisa PE 25 itu kan udah paling tinggi itu, ya kan. Tetapi ada leader-leader tertentu yang mungkin kita nggak bisa kita dapatkan kalau PE-nya di bawah itu. Jadi secara rata-rata PE 25 itu PE yang mungkin sekarang bisa ditolerir. Tetapi untuk saham-saham tertentu, apalagi yang tingkat pertumbuhannya bisa lebih tinggi, mungkin kita masih bisa akomodasi untuk membelinya di harga PE yang relatif lebih tinggi dari angka itu. Ya, ganti device saja. Kita akan ganti device dulu ya, karena lagi low bat untuk device-nya Pak Zul. Ya. Bisa pakai ini nggak ya? Feedback ya teman-teman.
Ya, kita sambil menunggu Pak Jul ganti device, kami sudah menerima cukup banyak pertanyaan, terutama pandangan Pak Jul untuk CPO ini ya. Kita akan jawab usai Pak Jul ganti device karena sudah lowbat. Saya terima kasih sekali, banyak sekali pertanyaan yang diterima dan bagus-bagus ya. Kita akan jawab. Dari mana? Boleh juga. Oke, kalau ada Dimana beberapa aja. teman yang tertarik untuk bertanya langsung dengan Pak Jul, boleh di kolom chat langsung kasih pesan ke saya ya, direct message ke saya, ke moderator. Nanti kita akan buka untuk audionya ya, karena tadi berapa kali kita mau buka, ternyata yang bertanya lebih memilih dibacakan saja. Ya, oke. Tapi kalau ada yang mau langsung interaksi ya, boleh ya. Sudah siap ya Pak Jul? Oke, thank you. Udah, langsung aja kan. Oke, langsung ya. Nggak usah pakai ginian lagi kan. Iya. Semua handphone bisa buka nih. Coba ya. Oke. Boleh Pak Jul sudah bisa bergabung ya? Sudah jelas ya Pak? Saya ngomong langsung aja gini. Oh boleh. Oke, ganti device nih. Pak Zul, ini kita ganti karena yang tadi nanyanya 5 ya, banyak juga ya. Iya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, saya pindah pertanyaan Pak. Ke pertanyaan dari Agung Marsubowo. Pak Zul, 1. Untuk horizon 2 tahun ke depan, apakah bijak memposisikan portofolio saham kita dengan saham yang sifatnya siklikal lebih besar dibandingkan saham-saham consumer yang defensif? Kemudian yang kedua, ada tanggapan mengenai sektor agriculture commodity, yaitu sawit CPO yang harga komoditi CPO-nya sudah naik, tetapi emiten-emitennya lagging. Kemudian, itu dulu deh Pak, 2 dulu Pak. Oke, jadi terkait sektor komoditi ini, mungkin sedikit perbedaan dengan kalau misalnya kita berbicara batu bara atau katakanlah kalau harga komoditi batu bara itu turun, mungkin perusahaan masih bisa untuk menyetop kegiatan produksinya sehingga cash flow yang negatif di mana harga sudah lebih rendah dari biaya produksinya, dia bisa kurangi. Berbeda mungkin dengan kelapa sawit ini. Kelapa sawit itu kan siklusnya ya 4 tahun mungkin udah mulai baik, di tengah 11 tahun, 16 tahun puncak dari produksinya, dan kemudian 25 tahun udah nggak bisa produksi lagi dengan baik gitu. Nah, jadi di dalam perjalanannya meskipun harga CPO itu turun, kan dia nggak bisa berhentiin, lain dengan mining atau minyak gitu. Tetapi dalam pengalaman saya, balik lagi, bahkan kalau perusahaan-perusahaan itu harga produknya turun, tetap ada perusahaan yang secara cash flow itu tidak terganggu, bukan secara cash flow sih pasti terganggu, tetapi tidak ada tekanan. Kenapa? Karena hutangnya relatif rendah atau bahkan tidak pernah ada. Dari hasil cash flow yang pada saat terjadinya boom harga CPO itu dia masih tahan, tidak melakukan ekspansi. Kalau nggak salah, saya lupa tahunnya berapa, 2017 atau 2018, ada satu juga kan, saya pernah singgung penjelasan tentang satu emiten kelapa sawit itu London Sumatra Plantation. Itu bahkan dengan harga pada saat itu yang sudah turun, dia masih menghasilkan cash flow positif dan masih bisa bayar dividen. Kenapa? Karena balik lagi dia udah nggak punya hutang. Nah, jadi kalau kita bicara sektor-sektor tertentu yang sering saya sebut sebagai price taker, yang harganya ditentukan oleh pasar, akan sangat membantu kalau kita bisa lebih fokus kepada perusahaan-perusahaan yang paling efisien, sehingga pada saat harga itu turun pun dia masih bisa menghasilkan
angka positif atau tidak terdesak karena dia harus bayar bunga, karena dia nggak ada pinjaman. Nah, jadi terkait masalah industrinya sendiri, ya mungkin saya masih harus lihat apakah akan sustainable nggak nih pergerakan. Sekarang kan sudah mulai turun lagi tuh harga sawitnya. Tetapi balik lagi di dalam kondisi pasar itu kan berita-berita seperti itu sangat menentukan harganya, harga sahamnya di pasar. Tetapi dari berbagai contoh yang sudah saya sampaikan kan, misalnya kenapa waktu pandemik itu dropnya demikian besar padahal GDP cuma turun 5%, kenapa harga BRI bisa naik 100% padahal kita masih belum tahu nih kinerjanya tahun 2020, hal-hal semacam itu pasti akan membentuk harga di bursa. Tetapi saya selalu tekankan bahwa harga di bursa itu kan nggak bisa kita anggap sebagai cerminan dari nilai perusahaan. Justru tugasnya investor itu kan mencari itu. Nah, cuman ada yang tujuannya itu membeli dengan harapan bahwa harganya bisa naik segera. Ada yang lebih ngelihatnya itu kepada seberapa besar sih nilai perusahaan ini. Sehingga kalau kita sudah fokusnya ke situ dan kita tahu kalau harganya terbentuk di pasar seperti ini dengan value yang kita sudah tahu harga seperti ini, kita ada kenyamanan untuk membeli. Kalau untuk mereka yang membeli hari ini dengan tujuan ada orang lain yang mau membeli di harga lebih baik, lebih tinggi dari yang kita beli, kan kalau harga turun, dia akan anggap itu sebagai kerugian. Padahal kerugian itu kan baru terjadi kalau beneran dia jual. Untuk mereka yang fokusnya kepada apa sih yang dimiliki perusahaan ini, sehingga kalau pasar nawarin harganya seperti ini, ya saya mau deh belinya. Turun naiknya harga itu kan bukan hal yang terlalu menjadi masalah dia. Nah, apalagi di dalam emiten-emiten yang fokusnya di mining atau di perkebunan yang harganya di luar kendali dia. Jadi kalau pertanyaannya menyangkut bagaimana nih prospeknya kelapa sawit, ya mungkin kita nanti bisa lihat industrinya secara keseluruhan. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah bahkan di perusahaan seperti ini saja kita masih bisa menemukan di mana kita udah punya bantalan nih bahwa dari segi value perusahaan itu nggak bakal drop di bawah yang sekarang dengan harga yang kemarin harga kelapa sawit udah begitu jeleknya gitu. Nah, dalam pengalaman saya kalau kita sudah pegang itunya ya biasanya naiknya itu cuma tinggal nunggu waktu aja. Pada saat orang sudah mulai senang kembali, pada saat bank sudah mau ngasih pinjaman lagi, bank itu kan paling aman melakukan tindakan di mana harga komoditinya sudah mulai naik, kemudian dia berikan pinjaman karena dia bisa ngitung cash flow-nya mungkin 7-8 tahun sudah bisa balik gitu. Pak Jul, yang terkait tadi posisi untuk horizon 2 tahun ke depan, apakah bijak ini kalau komposisi atau posisi portofolio saham ini lebih banyak saham yang siklikal, mengambil momentum yang tadi, dibandingkan dengan saham-saham consumer yang defensif? Bijak nggak, Pak? Kalau dalam pandangan saya, balik lagi mungkin karena time frame kita berbeda, saya tetap menganggap bahwa dengan melakukan pengalokasian yang tadi saya sebut 50% kan itu sebetulnya secara jelas menunjukkan bahwa bagaimanapun terjadi perubahan-perubahan ini, dari segi keseimbangan portfolio, alokasinya adalah seperti itu. Komoditi mungkin kalaupun mau ditambah dari 10%, tambah 5% lah, memanfaatkan peluang yang saat ini ada dengan mengkonversikan keuntungan dari, katakanlah kalau dianggap 50 ini udah kegedean, nggak bergerak-gerak, ya mungkin bisa dialokasikan ke situ. Untuk teman-teman yang misalnya mau bertanya langsung, boleh ya raise hand aja, nanti kita akan berikan kesempatan. Sementara Oke, ada yang audionya bocor lagi nih. Oke, sementara kita akan bahas dulu pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Tadi ada pertanyaan di kolom chat yang cukup mewakili kita semua. Saya rasa cukup menarik ini ya. Kita akan bahas ini. Terkait, oke, Pak Jul, ini dari Zaidmu ya.
Kalau kita lihat, beberapa emiten sudah kembali kepada harga sebelum pandemi. Bahkan saham BBRI sudah mencetak all-time high. Sementara secara fundamental, sektor real kinerja perusahaan tahun 2020 pasti terdampak pandemi. Dan ini akan terlihat di laporan keuangan 2020. Apakah dalam waktu Q1, Q2 2021 akan terjadi koreksi atau adjustment harga saham dan indeks IHSG terhadap kinerja fundamentalnya? Ini jadi pertanyaan banyak orang. Saya juga ingin tahu nih pandangan dari Pak Zul. Silakan Pak Zul. Oke, jadi kalau menyangkut masalah BRI kan tadi saya sudah singgung juga, bahkan di dalam e-books itu juga saya sudah sampaikan bahwa kenaikan 100% itu akibat turunnya juga begitu luar biasa. Harga sekarang ini kan baru balik ke harga normalnya 2019 lah. Saya perkirakan bahwa kalau tidak ada extraordinary item nih, koreksi baru, katakanlah koreksinya dia ambil dari piutang bermasalah, earning per share BRI akan berkisar ya 180 maksimum 200 deh. Jadi dengan harga 4.600, 4.700, 4.600 kan PI 25, 22, 25 udah di range yang paling tinggi gitu. Tetapi dengan beberapa faktor yang tadi saya sampaikan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang bisa menarik dana kembali masuk ke BI dan ini sudah terjadi. Dan dana-dana yang besar itu pasti pertama-tama akan ngincer top 10 dulu. Jadi kalau ada itu eksesnya ya bisa aja terjadi peningkatan harga meskipun mungkin udah mentok-mentok PI. Satu hal yang bisa kemudian justified itu, kalau dalam perjalanan 2 kuartal ke depan, atau mungkin dalam 1 tahun deh ke depan, perbaikan kinerja perusahaan mengakibatkan manajemen BRI memutuskan bahwa apa yang kemarin kita cadangkan karena kita takut, karena kita begitu konservatifnya dengan meninggalkan cadangan kredit bermasalah, itu kita anggap terlalu besar, sehingga kita harus koreksi nih. Nah kalau koreksi kan, yang tadinya udah dibebankan, kan bisa di-reverse nih. Di-reverse itu akan menjadi tambahan pendapatan. Sehingga itu yang mungkin akan membantu meningkatkan harganya. Tadi kan saya udah bilang bahwa kalau earning per share akhir tahun 2020 ini menjadi 200, ini baru pertama kalinya nih dalam sejarah IPO BRI, earning per share-nya turun. Untuk dari 200 menjadi 280 aja ke earning per share yang pernah dia capai tahun 2019 kan naiknya masih 40% tuh. Bukan hal yang mudah gitu loh. Untuk satu bank yang udah besar seperti BRI untuk bisa naikin labanya 45%. Tetapi kalau ada komponen dari pencadangan piutang bermasalah itu dianggap terlalu besar dan kemudian di reverse seperti yang terjadi di bank-bank di Amerika yang baru ngelaporin laporan keuangannya kan mereka banyak yang melakukan itu. Bahwa yang mereka cadangin kemarin itu lebih didasarkan pada kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga kemudian mereka melakukan reverse. Dan akhirnya terjadi peningkatan laba gitu. Oke, makasih Pak Jul. Tapi Anda melihat Pak Jul secara umum, ini kan kita memang stok kemarin tidak hanya di Bursa Efek Indonesia, tapi juga secara global, ini udah lari duluan ya Pak. Udah istilahnya lari duluan dibanding dengan kondisi realnya. Nah, apakah ini akan terjadi adjustment Pak? Misalnya setelah menyimak nanti laporan keuangan, ternyata itu tidak istilahnya tidak sesuai dengan kondisi aslinya seperti itu. Bapak melihat akan ada adjustment Pak di tengah momentum pemulihan ini? Kalau secara umum yang tadi saya sampaikan bahwa kenaikan harga-harga saham yang terjadi saat ini akibat penurunan yang juga terjadinya luar biasa. Kan saya sudah sampaikan reaksi yang berlebihan itu dalam bentuk turunnya harga 40% padahal GDP hanya turun 5%. Nah, jadi in terms of itu kalau menurut saya nih udah saling koreksi nih. Jadi udah saling koreksi nih. Jadi sekarang tinggal kita lihat nih mana perusahaan yang bisa lebih cepat. Kan kemarin ketinggalan nih setahun nih. Kan mereka
properti itu 2019 ini udah mulai naik nih. Tetapi begitu pandemik langsung drop. Nah ini yang tadi saya bilangin, kita udah balik yang tadinya reaksi berlebihan, udah dijawab dengan kenaikan yang mungkin juga dianggap berlebihan, sebetulnya itu karena penurunannya yang berlebihan. Turunnya GDP 5%, turunnya bursa 40%. Nah sekarang kan udah saling nyuci nih. Sekarang kita balik nih. Mana perusahaan yang bisa lebih cepat? Nah, sebetulnya ada satu emiten yang pernah masuk GSP tapi harganya nggak pernah kesentuh gitu. Pizza Hut itu kan salah satu emiten yang kalau menurut saya kalau misalkan kondisi udah mulai membaik, ini yang akan cepat nih koreksi. Karena kebetulan kan waktu Pizza Hut itu IPO nggak lama setelah IPO masuk pandemik, tetapi ada satu hal yang saya lihat dari dia, itu manajemen memutuskan untuk tidak mem-PHK karyawan. Nah, dalam salah satu studi, saya lupa nama studinya itu, dalam saat terjadinya krisis 2008, ada tim Harvard yang mengevaluasi mana nih perusahaan yang kinerjanya bisa lebih cepat dibandingkan dengan recovery-nya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Salah satu elemennya adalah, ya pertama yang melakukan akuisisi, yang kedua adalah mereka lebih mendahulukan untuk melakukan reorganisasi tanpa harus mem-PHK karyawannya. Karena dengan cara itu, pada saat recovery mulai terjadi, recovery itu bisa dia lakukan dengan lebih cepat ketimbang mereka yang lebih memilih cost saving dengan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Karena pada saat terjadi recovery, ada time lag yang dia mesti lewati. Nah, jadi kalau menurut saya ini, perusahaan-perusahaan seperti ini mungkin juga bisa lebih cepat nih langkahnya. Di samping itu dengan IPO itu sebetulnya dia udah nggak punya hutang lagi tuh. Nah sekarang dengan munculnya pandemi, karena kredit lain yang dulu pernah mereka punya nggak dipakai, sekarang mereka bisa pakai gitu. Untuk saya anggap ini mungkin untuk sementara sampai terjadi perbaikan cash flow. Oke, kita sambil menantikan Huda tadi katanya mau bertanya langsung kepada Bapak, tapi keluar dulu, leave dulu. Coba kita cek, udah ada lagi nggak sekarang ya yang namanya Huda. Huda Bahtiar, boleh dibuka audionya. Oke, silahkan. Siang, Mbak. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Siang, Pak Jul. Siang. Izin bertanya, Pak, terkait ini, Pak, pengalaman Bapak, Pak, waktu di tahun 98 ya, Pak, ya, yang saat kejadian krisis. Jadi, kalau berkenan mungkin bagaimana pengelolaan cash manajemennya Pak saat terjadi penurunan. Apakah ketika pasar mengalami tren penurunan, Bapak cut loss terlebih dahulu lalu masuk lagi setelah market sudah ada di bottom seperti yang Pak Lokeng Ho lakukan, atau seperti apa Pak waktu tahun 98? Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, terkait persiapan menghadapi krisis, Pak. Saya rasa ini kan suatu poin yang sangat-sangat menarik, Pak. Karena krisis berikutnya mungkin setelah tahun 2020 akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Untuk pengelolaan cash manajemennya seperti apa ya, Pak ya? Apakah memang setiap ada alokasi dana yang akan kita investkan, kita spare berupa cash untuk disiapkan di krisis berikutnya, atau seperti apa? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau menyangkut tahun krisis 998, ya mungkin posisi saya sama seperti Anda sekarang atau yang baru masuk sekarang ini, kaget. Karena kan saya belum pernah ngalamin waktu 98 kejadian itu, kan saya belum pernah ngalamin ada krisis sebesar itu, apalagi di Indonesia kan krisisnya juga bukan cuma krisis ekonomi saja, tetapi juga elemen politiknya begitu besar. Nah, jadi justru atas dasar pengalaman itu terjadinya krisis 2008 itu kan, setelah krisis 98 mungkin 2-3 tahun nggak tahu tuh Indonesia itu masih akan ada atau enggak gitu. Itu kan masih belum terbentuk gitu. Nah, sehingga waktu terjadinya krisis 2008 kan kita sudah ngelihat
waktu krisis 98 itu jadinya seperti ini loh. Nah, jadi kalau ditanya masalah di tahun 98, saya termasuk orang yang memang kaget juga karena belum pernah ngalamin krisis sebesar itu. Zaman Orde Baru itu kan begitu stabil kondisi itu. Pelajaran yang paling berharga yang kemudian yang tadi saya sampaikan itu, masalah kita itu perlu loh untuk mengalokasikan dana di luar. Kenapa? Karena selama Orde Baru itu kan nilai tukar itu disebutnya itu managed floating. Jadi didepresiasikan secara bertahap. Kadang-kadang 2%, 3%. Tetapi dalam periode itu ketemu apa yang disebut devaluasi. Devaluasi itu terjadi karena ini kan kalau managed floating itu kan ada orang-orang tertentu yang ngatur nih, pantasnya suku nilai tukar itu segini. Jadi tidak atas dasar kekuatan pasar. Nah, kalau tidak didasarkan pada kekuatan pasar kan terjadi distorsi. 98 itu distorsi itu nggak bisa ditahan. Nah, sehingga dan itu yang saya sampaikan bahwa dari mulai itu sampai ke sekarang kan rupiah itu turun terus. Nah, jadi kalau ditanya pengalaman saya tahun 98, mungkin ada hal-hal tertentu yang sebetulnya kalau saya tahu apa yang terjadi saat ini, saya pasti misalnya nggak jual United Traxxas di harga 200 perak. 98, 99 itu kan United Traxxas harganya turun sampai ke 200 perak gitu. Jadi kalau ditanya tahun 98, mungkin saya juga baru mengalami pengalaman yang luar biasa begitu karena nggak pernah ngalamin sebelumnya. Terjadinya krisis 98 membuat saya bisa bereaksi lebih cepat pada saat terjadinya krisis di Amerika 2008. Saya bisa bilang, I have been there. Jadi waktu harga Microsoft turun, Intel, Johnson Johnson, macam-macam perusahaan-perusahaan yang baik itu turun, reaksi saya bisa lebih cepat gitu. Bukan karena ngitung saya lebih jago, ya karena saya pernah ngalamin aja. Nah, terkait masalah gimana nih risiko ke depan, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Amerika sebagai kekuatan ekonomi terbesar, yang GDP-nya kurang lebih represent 54% GDP dunia, pasti akan mempengaruhi Indonesia. Nah, kalau referensi yang sejauh ini kita bisa dapatkan, kan ada semacam assurance nih, bahwa mereka berpikir aja nggak bakal naikin suku bunga. Itu pertama. Yang kedua, mereka nggak mungkin membiarkan ada permasalahan likuiditas. Jadi kalau terjadi permasalahan likuiditas, at all cost mereka pasti masuk ke pasar. Tetapi kan balik lagi ada batasnya kan yang mereka bisa lakukan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Jepang, kan pertanyaannya adalah kalau suku bunga terus turun nih mendekati 0, apalagi senjatanya? Kalau pasar menganggap bahwa pemerintah atau Fed itu nggak punya lagi senjata, kan bisa terjadi hal yang sebaliknya. Terjadi penjualan mungkin di pasar modal. Meskipun saya juga sampaikan bahwa valuasi yang luar biasa tinggi, yang tidak wajar ini juga pasti akan membantu membuat tajamnya penurunan itu. Tetapi kalau kita ngelihat berkaca kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Bank Sentral Jepang, masih ada satu yang masih belum dilakukan oleh Federal Reserve. Tadi kan saya udah bilang dia udah jadi pemain pasar nih dengan membeli corporate bond. Apakah apa yang dilakukan oleh Bank of Japan juga akan dilakukan oleh Federal Reserve? Bank of Japan ini sekarang menjadi pemegang saham terbesar, saham-saham yang listed di Tokyo Stock Exchange. Kan kita tahun 90-an Nikkei itu 30.000. Kasus BPJS. Terus-terusan drop sampai ke level 18.000, 20.000. Tanpa adanya intervensi. Sebentar ya Pak.
Host, mohon minta tolong di-mute, beberapa peserta bocor audionya. Untuk menjadi pemegang saham-saham yang listed di Tokyo Stock Exchange, saya meragukan bahwa Nikkei bisa balik lagi seperti ke level sekarang ini. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pertama ada assurance dia nggak bakal naikin suku bunga. Yang kedua, kan dia juga berulang kali tuh bilang, sekarang ini yang lebih penting adalah gimana caranya untuk mengendalikan kepanikan. Masalah gimana solusinya nanti, kita pikirin nanti nih. Kenapa dia bilang begitu? Karena kan waktu terjadinya krisis 2008, neraca Fed itu naik 400% dalam tempo 3 tahun, 2 tahun apa 3 tahun. Padahal untuk naik persentase yang sama sebelum terjadinya krisis 2008, itu butuh waktu 20 tahun tuh. Belum lagi neraca Fed akibat krisis 2008 itu diselesaikan, yang tadi saya bilang waktu 2018 dia mau naikin suku bunga dan kemudian menurunkan pembelian bondsnya di pasar modal kan bereaksi negatif, sehingga dia reverse tuh. Nah, belum lagi ini diselesaikan, muncullah ini pandemik baru nih, yang mengakibatkan neracanya Fed itu yang tadinya 4 triliun, dalam tempo 2 bulan naik jadi 7 triliun. Tambahan lagi dengan stimulus yang baru. Nah, jadi ini gambarnya itu bukan lebih baik, lebih buruk. Nah, cuman kan yang tadi dibilang itu, Powell kan bilangnya begitu. Sekarang ini fokus ke sini dulu deh. Karena kalau ini nggak diselesaikan dulu, mungkin damage-nya itu bisa sangat luar biasa, bisa sangat nggak bisa dikendalikan, sehingga ongkosnya bisa lebih besar. Nah, jadi kalau bertanya tentang masalah krisis itu, ya masih sangat mungkin terjadi. Karena jawaban yang diberikan untuk mengendalikan ini menambah beban pemerintahan Amerika, di mana sekarang hutangnya sudah lebih besar daripada GDP-nya. Makanya kenapa suku bunga ini trennya akan menunjukkan peningkatan. Karena contohnya kan sudah saya berikan. Kalau misalnya kita sebagai kreditor, kita kerja di bank nih sebagai credit officer. Ada nasabah yang sekarang ini asetnya udah lebih kecil dari hutangnya dia. Pertama pasti bilang, saya nggak bisa kasih pinjaman lagi. Tapi kalau misalnya dia itu, kalau nggak dikasih pinjaman, bisa bangkrut dan kemudian bisa bermasalah terhadap yang bersangkutan, kan mungkin dia masih berikan lifeline dengan cara ngasih pinjaman, tetapi saya nggak bisa kasih bunga kayak kemarin dong. Sekarang kan risikonya udah lebih gede ya, saya naikin bunga deh. Nah, ini yang terjadi dengan Amerika. 60% dari treasury itu dipegang oleh publik. Publiknya ya macam-macam, ada yang publik di Amerika, ada yang publik di luar, salah satunya adalah bank-bank sentral di luar. Kayak Cina itu kan megang sekarang 1,2 triliun, kemudian Jepang megang 1,4 triliun. Masalahnya apakah mereka masih mau membeli treasury baru dengan suku bunga yang masih kayak kemarin? Jadi kalau misalnya mereka ini nggak mau beli lagi, kan mau nggak mau satu-satunya pilihan untuk Federal Reserve adalah dia kembali masuk ke pasar. Nah, ini yang saya lihat bahwa kalaupun masih ada kekhawatiran di pasar, Federal Reserve maupun pemerintah Amerika nggak bakal biarin hal itu mengganggu kestabilan yang dia udah coba pertahankan dan sampai sekarang mungkin masih cukup terjaga gitu. Satu hal yang mungkin dia bisa lakukan adalah kalaupun harus dilakukan, juga mungkin seperti yang dilakukan oleh Bank of Japan. Dia masuk ke pasar dan membeli saham-saham perusahaan Amerika yang listed di Bursa Amerika. Jadi kalau bertanya soal krisis, ya kita sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak bisa predik apa yang akan terjadi. Tetapi dari segi alokasi, pada saat terjadi kenaikan equity, ya mungkin porsi 70-30 itu kita rubah-rubah deh, 60-40, 55-45. Jadi ini
investasi itu kan bukan science, nggak ada jawaban yang pasti. Ya kita bisa adjust dengan kondisi-kondisi yang berubah itu. Oke, kita tadi ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, boleh kita buka audionya untuk Pak Sugiantoro Sutanto. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, ya. Saya untuk pertanyaan pertama, Pak, saya mau bertanya mengenai sektor consumer goods. Kan tadi Pak Joel sudah menerangkan tentang Unilever. Ya. Nah, ini saya ketemu satu yang juga agak menarik perhatian adalah INDF, Pak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak mengenai INDF? Karena secara valuasi kelihatannya ini lebih murah. Terus untuk yang pertanyaan kedua, saya mau bertanya tentang sektor asuransi. Bagaimana cara menganalisa untuk perusahaan sektor asuransi seperti PNLF? PNLF ini Panin Group dan valuasinya terlihat murah juga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai gudang garam. Gudang garam seharusnya kan salah satu top 10 juga nih, cuma kan terdepak keluar karena penurunan harganya yang luar biasa. Dan valuasi ini sudah murah juga, cuman memang kebijakan pemerintah kayaknya agak menekan industri rokok. Bagaimana pandangan ini? Terima kasih. Oke. Yang satu apa lupa tadi? Yang satu mengenai Indofood, Pak. Indofood, oke. Nah, saya kalau ditanya Indofood, selalu saya bilang bahwa saya lebih tertarik untuk ngelihat perusahaan yang lebih straight to the point. Di dalam hal ini saya memilih Indofood CBP. Karena di dalam Indofood ini kan ada bisnis-bisnis yang lain, ada palm oil, yang kemudian bisa membentuk gambar secara keseluruhannya itu saya nggak bisa terlalu mudah untuk melihatnya. Tetapi kalau Indofood CBP itu kan fokusnya memang hanya di produk-produk untuk konsumen. Bahkan lebih dari itu kan Indofood CBP juga masuk menjadi salah satu GSP. Yang tadi saya bilangin, bahkan untuk ngelihat itu saja, sebetulnya saya tidak tertarik karena saya lebih tertarik supaya saya lebih mudah ngelihat bukunya gitu. Nah terkait Indofood itu sebetulnya ini di luar yang GSP ini ada juga GSP lain yang saya masukannya itu lewat luar gitu. ICBP ini kan 80% sahamnya dimiliki oleh Indofood. Pemegang saham utama Indofood ini adalah First Pacific yang listed di Hong Kong. First Pacific miliki kurang lebih 50%-an Indofood. Nah sekarang ini kalau saya abaikan masalah bahwa di dalamnya ada macam-macam perusahaan, sebetulnya lebih menarik untuk masuk di First Pacific. Karena kurang lebih market cap First Pacific ini sama dengan 50%-nya market cap Indofood. Padahal di dalam First Pacific itu ada perusahaan telkom terbesar di Filipina. Ada perusahaan konstruksi, ada perusahaan mining. Jadi sebetulnya dengan membeli itu, sama dengan membeli Indofood, saham-saham yang lainnya kita dapatkan dengan gratisan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya menyangkut bagaimana Indofood, memang ini cukup menarik, tetapi buat saya lebih tertarik kepada sektor yang kepada anak perusahaannya yang lebih gampang buat saya ngelihatnya. Karena sektornya hanya di satu sektor saja. Kalau di Indofood kan ada macam-macam. Yang kedua, bahkan dengan pertimbangan itu saja sebetulnya lebih murah kalau belinya itu yang induknya yang ada di Hong Kong, karena kita bisa dapat gratisan tuh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua?
Soal emiten rokok, Pak, sektor Nah, rokok ini cukup emiten banyak rokok, yang ya. bertanya, kan ini sudah cukup lama tertekan ya Pak, tapi Ya. pada saat yang lain pulih ini kan belum pulih juga nih, mungkin karena sentimen cukai. Nah, kalau Betul. tanggapan Bapak sendiri ya, seperti apa sih Pak? right. Bahkan ada beberapa pertanyaan kurang lebih sama dan dikaitkan dengan dia juga nanyanya sama gitu loh. Kenapa ngomongin HM Sampurna Pelulu Pak? Kenapa nggak gudang garam gitu? Nah, tapi secara umum industri rokok itu kan memang ya pemerintah itu sama industri rokok kan antara benci sama cinta gitu. Karena kan sumbangannya terhadap penerimaan negara kan begitu besar. Nah, tetapi secara umum saya sampaikan bahwa bahkan dengan berbagai hambatan, dia kan marketingnya juga dibatasi. Bukan cuma dibatasi, ditakut-takutin dengan gambar macam-macam. Tetapi secara keseluruhan, meskipun ada kenaikan cukai dan sebagainya, benar bahwa jumlah batang rokok yang mereka bisa jual itu tidak lagi sesignifikan mungkin sebelum tahun 2010. Tetapi dari segi nilai penjualan meskipun tidak tinggi, dia masih menunjukkan angka kenaikan. Jadi sebetulnya adanya penaikan cukai rokok itu juga dimanfaatkan untuk juga mengadjust harga penjualan. Ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa konsumen rokok itu sangat sticky dengan produk dari yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Tetapi dengan sudah mulai surutnya tingkat pertumbuhan, saya melihat dan bahkan di JSP itu juga disebutkan bahwa ini dimasukkan semata-mata karena sementara ini hanya pertimbangan dividen yield saja. Dengan yield kurang lebih 8%, 7%, 8%, ini cukup menarik untuk menjadi bagian kelompok yang mungkin juga bisa menambah dry powder kita pada saat ada peluang yang terjadi di pasar. Nah, kenapa kenapa nggak bicara masalah gudang garam? Mungkin masalahnya karena saya belum lihat aja. Nah, karena kemarin juga ada beberapa yang langsung bertanya kepada saya dengan segala macam perhitungannya, memang sangat menarik nih gudang garam. Bahkan kalau saya bisa tambahkan, ini kalau HM Sampurna, karena yang punya itu 85% Philip Morris, rasanya untuk dia ekspansi keluar dari bisnis intinya mungkin udah tertutup. Tetapi gudang garam sebagai perusahaan lokal yang tidak terkait atau tidak diatur oleh perusahaan induknya di luar, mungkin masih bisa memungkinkan untuk dia ada tambahan diversifikasi dari inti bisnisnya yang sekarang. Nah, jadi kalau ngelihat itu kan, kalau Anda baca di di e-book itu, sebetulnya gudang garam juga pernah masuk juga di tempat saya di harga 12 ribuan pada saat itu. Nah, jadi mungkin dengan kondisi sekarang ini kondisinya memang berbeda, tetapi saya juga mungkin termasuk yang tertarik untuk ngelihat lagi ada nggak kemungkinan dari bisnis yang dia dapatkan saat ini dia bisa melakukan diversifikasi ekspansi ke sektor yang lain. Jadi ini mungkin juga buat input untuk saya. Terima kasih inputnya juga untuk Pak Jul. Tadi dikatakan oleh Pak Jul ini bisa jadi input juga. Oke, ada yang namanya Raja Doli tadi ingin bertanya, boleh kita buka audionya. Raja Doli Siagian ingin bertanya langsung ke Pak Zul. Terima kasih Bu. Ya. Pak Jul, saya mau bertanya Pak. Pertanyaan saya mungkin simpel aja sih Pak. Saya itu hanya ingin menanyakan Pak. Saya masih agak kebingungan karena saya tipenya itu adalah investasi, sehingga saya menaruhkan dana saya itu untuk mungkin 3-5 tahun mendatang gitu Pak. Dan saya sempat punya suatu emiten, itu seperti Harum Energi Pak, saya punya dari tahun 2018 dan akhirnya itu saya jual di tahun 2020
sekitar bulan 9, Pak. Dan bagi saya itu sudah cukup mahal harganya pada waktu itu. Karena saya bandingkan dengan dividen yang saya dapatkan, Pak. Dan saya tidak tahu, kan kelemahan saya itu saya tidak tahu harga depannya, Pak. Harga pasar itu akan berapa. Nah, pertanyaan saya simpel, Pak. Misalnya contoh seperti BCA juga, Pak. Kan itu kan sempat hampir terendah 3 tahunnya, Pak. Ketika misalnya kita punya saham seperti itu, apakah kita harus take profit dulu dan mengambil kemudian, atau tetap kita tahan, Pak? Intinya dari pertanyaan saya adalah kapan kita bisa menentukan ini adalah selling price terbaik kita, Pak. Sehingga saya ingin tahu, Pak, kalau Pak Juliardi itu akan jual pada saat waktu apa ya, Pak? Jadi kalau menyangkut masalah jual ini memang merupakan bagian elemen dari investasi yang tidak terlalu sering dibahas. Padahal ini sama pentingnya dengan kapan kita beli. Kan pairingnya adalah ya kapan kita jual. Meskipun dalam beberapa kesempatan kan saya juga sudah sampaikan pertimbangan-pertimbangan Warren Buffett kenapa kalau misalnya ini wonderful company ya time frame dia kan forever. Meskipun nggak semua juga begitu gitu. Nah, tetapi kalau saya tangkap dari pertanyaan Anda tadi, dengan menggunakan contoh Harum dan BCA, ini binatang yang sangat berlainan gitu loh. Untuk mining sektor ini, nggak mungkin kita, time frame kita panjang, karena cyclical company itu memang harganya ditentukan oleh pasar. Waktu yang paling baik untuk jenis perusahaan seperti ini adalah kalau kita ketemu perusahaan yang nggak punya hutang dan kemudian juga punya cash, tetapi kondisi harga sahamnya lagi hancur, sama seperti yang tadi kelapa sawit itu kesempatan paling baik untuk kita masuk. Tetapi karena harganya dia tidak bisa tentukan sendiri, maka harga yang terbentuk di pasar itu, harga komoditi yang terbentuk di pasar itu akan sangat menentukan bottom line-nya dia. Tadi kita sudah kasih contoh masalah coal price yang begitu berfluktuasi. Kalau misalnya katakanlah biaya produksi coal produsen paling efisien itu di 40 misalnya. Begitu harga turun ke 40, yang nggak efisien kan pasti udah bergelimpangan itu. Tetapi pada saat terjadi perbaikan harga dari 40 katakanlah menjadi 50, produsen paling efisien mungkin pada saat 40 dia cuman mau menggali tambang-tambang yang stripping ratio-nya rendah. Pada saat harga mulai naik 60, 70, 80, kalau ada tambang yang dia miliki cadangan cukup besar, bahkan dengan stripping ratio yang mungkin tinggi, 6, 10, itu pun dia masih dapat margin. Nah, sehingga penambahan income, penambahan laba itu juga kita harus lihat nih. Dari tambang yang mana nih? Dari yang stripping ratio-nya kemarin cuma 1 atau 2 aja, atau mungkin sekarang dia ada tambang yang lain nih. Yang waktu harga 40 nggak efisien untuk ditambang, nggak efisien untuk dia jual. Nah, jadi kalau menyangkut bagaimana nih cara kita jual, ini sangat berbeda nih, karakter perusahaan ini sangat berbeda. Kalau untuk menyangkut BCA, saya sejauh ini tidak pernah melihat ada negara yang maju yang tidak diikuti dengan pertumbuhan industri keuangan yang maju. Sehingga kalau kita percaya bahwa Indonesia ini akan balik lagi nih, naik 5%, 6% lagi. Ini bentuk kenaikan itu juga akan tercermin di industri perbankan, ya salah satunya BCA. Dan buat investor yang dari luar yang masuk ke sini, itu yang akan menjadi sasaran target pertamanya nih. Karena buat mereka, kalau mereka harus keluar,
akan sangat lebih mudah kalau mereka menjual perusahaan-perusahaan seperti ini. Nggak mungkin mereka mau nunggu 2 bulan, 3 bulan untuk ngabisin saham yang ada di portfolio kalau ternyata terjadi pembalikan. Jadi yang paling mudah mereka pasti akan melihat. Nah, bagaimana cara menjualnya? Kalau saya boleh anjurkan, ya pakai trailing stop itu gitu. Apalagi trailing stop ini untuk perusahaan yang kayak di mining itu. Adanya trailing stop itu kan membantu kita untuk mengurangi pertimbangan emosi kita. Pada saat harga naik, kita was-was deh. Gua jual apa gua tahan? Gua jual takut naik lagi. Nggak jual, ntar turun lagi. Nah, dengan trailing stop itu kita nggak was-was, udah nggak was-was begitu lagi. Meskipun saya juga harus sampaikan, kan bukan berarti ini alat yang sempurna. Bisa kejadian yang sebetulnya belum waktunya kita jual, karena kita disiplin begitu, mesti keluar nih. Nah, kita nggak boleh kompromi terhadap itu gitu. Meskipun yang tadi saya katakan hasilnya nggak optimum. Karena kalau kita kemudian mulai kompromi lagi, balik lagi nanti kita akan was-was lagi. Meskipun masih ada peluang untuk kita tentukan tuh range-nya. Katakanlah kalau untuk capital efficient company mungkin range-nya maksimum 25% deh. Biasanya mungkin pakai 20%. Tetapi kalau untuk mining mungkin 35-40. Di JSP juga kan ada beberapa emiten yang saya gunakan trailing stop-nya itu di atas rata-rata. Nah, jadi kalau pertanyaannya menyangkut masalah kapan nih kita jual? Dalam pengalaman saya, kecuali kalau terjadi risiko yang terjadi, yang krisis yang terjadinya hanya 8 tahun, 10 tahun sekali kayak kemarin, biasanya perusahaan-perusahaan yang baik itu nggak pernah terkena trailing stop. Kecuali kalau muncul krisis kayak begini. Nah, dengan perkataan lain, apa yang saya katakan tadi adalah, kalau untuk perusahaan yang baik itu, karena trailing stop nggak pernah kena, kita selalu terus-terusan kita hold tuh. Jadi waktu kita bicara bahwa kalau portfolio itu kita pegang terus, sebetulnya itu merupakan konsekuensi yang sama juga kalau kita menggunakan trailing stop. Karena nggak pernah terkena hit. Tetapi ada juga misalnya cara lain yang bisa digunakan kalau katakanlah perusahaan itu sudah menghasilkan 100%. Kita beli 1 juta perak, jadi 2 juta nih. Bisa jual 50% dulu deh. Kan 1 jutanya udah balik nih, udah gratisan nih. Nah, yang gratisan ini kan kita bisa terus-terusan pegang aja. Karena udah nggak ada lagi tuh ongkosnya. Tetapi secara umum saya menganjurkan penggunaan trailing stop. Bahkan untuk core stock pun itu bisa membantu kita gitu. Meskipun pada saat kita membeli kita udah hitung tuh. Nah, tetapi balik lagi, hitungan itu kan atas dasar kondisi pada saat kita membeli pada saat itu. Buat mereka yang mungkin udah cukup lama ngikutin saya, waktu kita pertama kali bicara Bank BRI itu, tingkat pertumbuhan earning per share-nya kan masih 16%-an. Return on equity-nya masih 20%, 24%. Sekarang ini tingkat pertumbuhannya udah turun, tinggal menjadi 7%. Return on equity-nya pun mungkin gara-gara dividennya diambilin, udah tinggal 16%, 17%. Ini kita harus imputed di dalam perhitungan kita setiap tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan pertumbuhan earning per share yang sama seperti mungkin waktu dia masih asetnya masih 300 triliun, 400 triliun. Sekarang ini kan udah di atas 1.000 triliun. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya, Pak Jul, sudah jam 2. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini di sini, tapi Pak Jul juga belum sempat makan siang tadi ya, dan memang sesuai janji kita juga, jam 2 kita akan akhiri. Saya berterima kasih untuk pertanyaan teman-teman semua. Ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang bertanya soal alasan Pak Jul berinvestasi di satu saham tertentu. Mungkin ini kebetulan teman-teman ini kalau tahu Pak Jul pegang saham apa aja, berarti kan ini mungkin adalah subscriber atau member premium dari jsportfolio.id ya. Berarti sebenarnya bisa diakses di bagian catatan portofolio kenapa saham tersebut masuk dalam portofolionya Pak Juliardi Sunendar ya. Untuk yang lain yang belum menjadi subscriber untuk premium konten JS Portfolio bisa
jadi member premium gitu untuk bisa mengakses portofolionya Pak Jul, apa aja di Indonesia dan di luar negeri, posisinya berapa, masuknya berapa, trailing stopnya berapa, apa alasannya dipilih, kalau ada penambahan saham baru juga kelihatan di situ, kalau ada yang di-remove juga apa alasannya juga bisa diakses di situ. Oke teman-teman semua, saya berterima kasih sekali lagi untuk kesediaannya mengikuti webinar ini, dan kita akan abadikan ya dengan foto bersama. Mungkin boleh berkenan dibuka kameranya, kita mau abadikan foto bersama dengan Pak Juliardi Sunendar. Dan tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan valuasi dan juga bagaimana sih menilai suatu saham di sektor-sektor tertentu. Ini juga menginspirasi kami untuk nanti kita bisa inisiasi juga ya di webinar selanjutnya bagaimana sih untuk menentukan valuasi dan juga